Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Senario Semaba 75. Pada video kali ini saya akan membahas soal nomor 74 dari kumpulan soal SBMPTN tahun 2018, versi soal 2018-12 dengan kode soal 2. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut soal nomor 74 ini, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel Senario Semaba 75 agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 74. Oh iya, saya ingatkan lagi, soal nomor 74 ini merupakan kelanjutan dari soal nomor 73. Jadi kalau sudah menyimak video saya yang terdahulu, yaitu video pembahasan soal nomor 73, kalian pasti langsung bisa menjawab soal nomor 74 ini. Karena soal nomor 74 ini masih berhubungan dengan kata bentukan atau kata jadian, yaitu kalimat manakah yang mengandung bentukan kata yang tidak tepat. Jawaban A ada, Persatuan Wartawan Indonesia telah mempublikasikan berita Asian Games tahun 2018. Ada kata mempublikasikan. Kemudian jawaban B, pengguna teknologi informasi mempengaruhi prestasi belajar seseorang. Ada kata mempengaruhi. Jawaban C, dokter menyarankan agar dijaga jangan sampai terjadi perdarahan pada luka itu. Ada kata perdarahan. Jawaban D, para pecinta lagu pop masa lalu dapat menyaksikan tayangan Kus Plus di TV. Ada kata pecinta. Dan jawaban E, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan adalah mengebom kapal pencuri ikan. Ada kata mengebom. Nah, dari 5 pilihan jawaban ini kalian pasti sudah bisa menentukan yang mana pilihan jawaban yang betul. Tapi saya masih tertarik untuk membahas pilihan-pilihan jawaban yang lain. Kenapa? Karena banyak sekali adu pendapat, adu argumen tentang menentukan yang mana yang betul, antara pecinta dengan pencinta, antara perdarahan dengan pendarahan, antara petinju dengan peninju, yang mana yang betul. Nah itu, jadi ada beberapa kasus dalam menentukan yang mana yang betul pada proses pembentukan kata ini. Misalnya saja ada kata pendarahan dan juga ada kata perdarahan, yang mana yang betul. Kemudian ada kata pencinta dan kata pecinta. Selanjutnya ada kata pemukiman yang dibandingkan dengan kata permukiman. Selanjutnya ada peninju dan juga ada petinju. Penggulat ataukah pegulat. Kemudian penggiat ataukah pegiat, pengairan atau perairan, dan pendagang atau pedagang. Nah, pasangan kata ini yang mana yang betul? Ini yang akan saya analisis, dan nanti kita bisa menentukan pilihan jawaban A sampai E, A, B, C, D, E, yang mana yang betul. Nanti kita akan bisa langsung menentukan setelah kita membahas atau menganalisis hal-hal seperti ini. Nah, yang perlu diketahui di sini ternyata ada 4 imbuhan yang menjadi latar belakang munculnya permasalahan ini. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa imbuhan P itu sebenarnya ada 2 jenis. Nah, kok bisa 2 jenis? Karena ada imbuhan P nasal dan ada imbuhan per. Itu yang kadang tidak kita sadari. Maka di sini perlu saya jelaskan.
Nah, kita harus tahu mengapa me di sini ada n ditulis dengan huruf kapital dan p juga sama, ada n yang ditulis dengan huruf kapital. Apa maksudnya itu? N di situ sebenarnya adalah sebuah inisial yang menyatakan nasalisasi. Nah, apa sih nasalisasi itu? Nasalisasi itu tidak lain adalah bersangkutan dengan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan mengeluarkan udara melalui hidung, yang berasal dari kata nasal. Bersangkutan dengan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan mengeluarkan udara melalui hidung. Nah, ternyata nasalisasi di sini ada dua. Apa? Yang pertama, nasalisasi huruf konsonan atau vokal yang bersuara atau tidak luluh. Artinya tidak hilang. Huruf yang dilekati imbuhan di sini tidak hilang, masih tetap ada. Makanya dikatakan bersuara, tidak luluh, tidak hilang. Contohnya ada kata andai. Ketika mendapatkan imbuhan me, maka dia akan menjadi mengandaikan. Ada kata bantah. Ketika mendapat imbuhan me, menjadi membantah. Cinta, mencintai. Duga, menduga. Ejek, mengejek. Nah, itu nasalisasi yang bersuara atau tidak luluh. Yang kedua, ada nasalisasi konsonan yang tidak bersuara atau bisa dikatakan luluh, hilang. Huruf pertamanya hilang. Contohnya kata konsumsi, ketika mendapatkan imbuhan me, maka akan menjadi mengonsumsi. K-nya di sini hilang. Kemudian ada kata taat, bila mendapatkan imbuhan me menjadi menaati, T-nya hilang. Ada kata sapu, jika mendapatkan imbuhan me menjadi menyapu, S-nya hilang. Ada kata populer, bila mendapatkan imbuhan me menjadi memopulerkan, P-nya hilang. Nah, inilah yang dikatakan sebagai nasalisasi. Proses penasalan, proses pengeluaran bunyi bahasa melalui hidung. Nah, dari nasalisasi ini kemudian akan menghasilkan sebuah alomorf atau variasi imbuhan, sehingga imbuhan me sendiri memiliki 6 alomorf, 6 variasi. Apa saja? Ada me yang berubah menjadi me itu sendiri, kemudian ada me yang berubah menjadi men, ada me yang berubah menjadi mem, ada me yang berubah menjadi men, ada me yang berubah menjadi meng, dan ada me yang berubah menjadi menge. Dan ternyata imbuhan me ini sejajar dengan imbuhan penasal yang juga memiliki 6 alomorf, yaitu pe itu sendiri, kemudian ada pen, kemudian ada pem, kemudian ada peny, ada peng, dan kemudian ada penge. Nah, dari sini maka kita jelas bahwa imbuhan penasal itu asalnya dari imbuhan menasal. Kalau ada yang mencuri, maka pasti pencuri. Ada yang membuang, maka ada pembuang. Menyanyi, penyanyi. Mengajar, pengajar. Mengetik, pengetik. Mengebom, pengebom. Nah, itu. Kalau imbuhan pe yang berasal dari imbuhan me, di sini akan menghasilkan sebuah makna gramatikal, hal atau proses. Masih ingat dengan makna gramatikal? Makna gramatikal itu adalah makna sebuah kata ketika dikenai proses ketatabahasaan. Itu adalah makna gramatikal. Atau bisa dikatakan dengan kata lain, dengan pengertian lain, yang namanya makna gramatikal itu adalah makna sebuah kata yang diakibatkan oleh bertemunya dua morfem. Jadi bisa didefinisikan makna gramatikal adalah makna yang
makna kata yang muncul karena adanya proses ketatabahasaan. Juga bisa didefinisikan makna gramatikal adalah makna yang muncul karena adanya pertemuan dua morfem. Nah, itu imbuhan me yang sejajar dengan imbuhan pe nasal. Lalu di sini ada imbuhan ber. Imbuhan ber juga memiliki alomorf, tapi bukan nasalisasi. Alomorf dari imbuhan ber itu apa? Ada ber itu sendiri, kemudian ada be dan ada bel. Nah, ini sejajar dengan imbuhan per yang bukan nasalisasi. Apa saja? Sama, 3 juga, yaitu ada per, kemudian ada pe, dan juga ada pel. Kalau imbuhan per itu berasal dari imbuhan ber, maka di sini akan menghasilkan makna gramatikal hasil atau tempat. Bermukim misalnya, maka hasilnya atau tempatnya adalah permukiman. Kemudian bertinju misalnya, maka akan menghasilkan petinju. Bergulat menghasilkan pegulat. Bertapa menghasilkan petapa. Jadi orang yang ahli bertapa itu petapa, orang yang ahli bergulat itu pegulat, yang ahli bertinju itu petinju. Tapi kalau hanya sekedar meninju, yaitu orang yang meninju, maka di situ peninju. Kemudian ada belajar, maka akan muncul pelajar. Nah, jadi di sini ada kedekatan, ada kesejajaran antara imbuhan ber dengan imbuhan per, dan imbuhan me nasal dengan imbuhan pe nasal. Makanya di sini dikasih tanda n, artinya nasal, bunyi yang keluar dari hidung. Itulah yang dikatakan sebagai nasalisasi. Nah, dari sini kita jelas bahwa pendarahan itu artinya proses keluarnya darah, proses munculnya darah. Sementara perdarahan itu adalah hasil dari pendarahan itu. Jadi sudah ada darah di luar. Sama juga pecinta dengan pencinta. Kalau pencinta itu berasal dari kata mencintai, sehingga katanya pencinta bentukannya. Artinya apa? Proses mencintai, itu pencinta. Jadi belum cinta-cinta betul, belum cinta-cinta amat gitu, masih proses mencintai. Anak muda sekarang lebih mengistilahkan dengan istilah PDKT. Nah, itu pencinta. Beda dengan pecinta. Kalau pecinta itu hasilnya bercinta, maka menjadi pecinta. Sehingga orang yang sudah teramat dalam mencintai, sudah betul-betul cinta, itu namanya pecinta. Jadi kalau para pecinta lagu, artinya orang itu sudah benar-benar cinta banget sama lagu itu. Maka yang betul pecinta, bukan pencinta. Kalau pencinta itu masih proses ke arah sana. Nah, jadi paham antara pecinta dengan pencinta. Sama juga tadi pendarahan dengan perdarahan. Kalau kalimatnya dokter menyarankan agar dijaga jangan sampai terjadi perdarahan, artinya muncul darah yang teramat banyak pada luka itu. Jadi di situ juga sudah betul perdarahan. Munculnya darah yang teramat banyak itu perdarahan. Nah, proses munculnya itu namanya pendarahan. Jadi seperti itu. Pemukiman dengan permukiman yang betul yang mana? Bergantung konteks kalimatnya. Kalau pemukiman artinya proses memukimkan, artinya memindahkan seluruh penduduk dari satu permukiman menuju permukiman yang lain. Nah, itu namanya pemukiman.
memindahkan. Sementara permukiman itu tempat bermukim. Jadi dua-duanya betul. Rumah saya berada di permukiman elit misalnya seperti itu, maka di situ permukiman. Tapi kalau penduduk desa X dilakukan pemukiman ke tempat lain, nah proses perpindahan tempat bermukim itu tadi namanya pemukiman. Lalu peninju dan petinju yang betul yang mana? Kalau hanya sekedar meninju bukan sebuah keahlian, maka itu namanya peninju. Tapi kalau berhubungan dengan keahlian, maka itu dikatakan sebagai petinju. Berasal dari kata bertinju. Kalau peninju berasal dari kata meninju. Begitu juga dengan penggulat, penggiat juga seperti itu. Pengairan dan perairan bagaimana? Kalau proses mengairi namanya pengairan. Kalau perairan berarti tempat berkumpulnya air. Nah, jadi jelas di sini asal usulnya beda. Imbuhan penasal dengan imbuhan per. Kalau penasal berasal dari menasal, sementara imbuhan per berasal dari imbuhan ber. Jadi jelas perdarahan itu betul, pecinta juga betul, mengebom di sini juga betul. Mengapa? Karena bom itu satu suku kata. Semua kata yang hanya terdiri atas satu suku kata, apabila diberi imbuhan me atau pe, maka me atau pe tersebut akan berubah menjadi menge atau penge. Jadi mengebom, pengebom. Memublikasikan bagaimana? Memublikasikan kata dasarnya publik, mendapatkan imbuhan me, maka p di sini hilang sehingga menjadi memublikasikan. Jadi memang jawabannya adalah mempengaruhi. Kata dasarnya pengaruh, kata asal aruh nggak ada, maka p di situ harusnya hilang karena pengaruh ini menjadi satu kesatuan, menjadi satu kata. P pada kata peng di situ bukan imbuhan, maka ketika mendapatkan imbuhan me, p harus hilang atau lulu, sehingga harusnya memengaruhi bukan mempengaruhi. Jadi jelas jawabannya adalah yang B. Demikian pembahasan soal nomor 74. Jangan lupa untuk subscribe video saya agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.